Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya kita semua dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun juga. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mulai dengan bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dengan memuji Tuhan, dengan mengidungkan lagu Saat Indah Saat. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku saat ini, saat Tuhan curahkan urapan-Mu.
Ibadah pada pagi hari ini berlangsung dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kebaktian, pilihan atau kewajiban. Nanti kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan mungkin akan menyadarkan kita, apakah kita melakukan kebaktian ini adalah karena pilihan atau karena suatu keajaiban. Sebagai nats pembuka ibadah kita pada pagi hari ini, diambil dari Mazmur 122 ayat 25, demikian bunyinya. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengakukan dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum kita mengaku dosa, mari kita angkat satu pujian, Kau rangkai air mataku. Rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah rambut hitammu jadi sutra, kepahitan kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mataku jadi permata, Kau ubah kabut hitamku menjadi
Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kerangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kerangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan, kerangkai air mata jadi permata. Mari Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian, kita menundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan, mengakukan dosa-dosa yang telah kita lakukan di sepanjang hidup kita. Saya persilakan untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk mengakukan dosa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kembali kami datang ya Tuhan, bersujud di kaki kebesaran-Mu, memohon ampun atas segala dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang telah kami lakukan di sepanjang kehidupan kami, yang kami lakukan secara berulang-ulang ya Bapa, yang kami lakukan terhadap pasangan kami ya Tuhan, yang kami lakukan terhadap teman-teman sekerja kami ya Bapa, teman-teman kami di tempat kami ibadah ya Tuhan, terhadap anak-anak kami juga ya Bapa, terhadap saudara-saudara kami dimanapun kami berada, terlebih-lebih terhadap Engkau ya Tuhan. Betapa degilnya hati kami ya Bapa, kami senantiasa melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan Engkau kehendaki Bapa. Pada hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu, memohon ampun atas kesalahan kami ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kiranya kepada kami ya Bapa. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat merubah sikap dan kelakuan kami ya Bapa, sehingga dimanapun kami berada, kelakuan kami dapat memancarkan sifat keteladanan Tuhan. Tuhan, turunkanlah kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, agar kiranya apa yang kami lakukan seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang telah Kau berikan. Kami berdoa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Berita anugerah untuk kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 85 ayat 3. Demikian bunyinya. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Untuk meresponi dua pengakuan dosa kita dan berita anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita layak bersuka cita, mari kita bersuka cita sambil bersalaman-salaman dengan teman di sekitar kita.
tenang dulu Bapak Ibu. Mari kita buka Alkitab kita akan baca bacaan responsoria kita yang diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 karena memang cuma 2 ayat, mari kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian bacaan responsoria kita. Mari kita bersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita sambut dengan lagu pujian Tuhan Aku Rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Jemaat sedang bangkit berdiri. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan
Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami di dalam rumah-Mu ya Bapa. Berikanlah Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami, menggiring kami, memahami dan mengalami kebenaran-Mu ya Bapa. Dalam Yesus Tuhan kami memohon. Amin. Silakan kembali. Mari kita membuka Ibrani pasal ke-10 sekali lagi. Ibrani 10 ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Ibrani pasal ke-10 ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah semua orang di antara kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Shalom. Hari ini kita akan memikirkan topik kebaktian. Itu kewajiban atau pilihan? Kewajiban atau pilihan? Jika kita mau bersikap jujur, apakah ada di antara kita yang merasakan bahwa kebaktian itu menjadi sebuah beban? Jadi beban apa tidak? Atau kesukaan? Adakah di antara kita pernah mengalami kejenuhan di dalam ibadah? Bisa jadi 1-2 kali kita mengalami masa-masa seperti itu. Kita sudah memasuki 3/4 dari tahun ini, saudara. Sepanjang tahun ini sampai September minggu ketiga, adakah di antara kita yang belum pernah bolong sekalipun dalam ibadah mingguan? Boleh saya cek siapa yang belum pernah bolong 1 minggu pun? Udah bolong semua ya. Apa perasaan Bapak Ibu kalau tidak hadir kebaktian? Ada yang merasa tidak nyaman tidak? Ada yang kurang begitu? Ada? Itu agak baik tuh. Tapi tetap tidak baik. Tapi adakah yang merasa biasa-biasa saja tuh? Ini sudah agak lain nih. Yang rasa biasa-biasa saja? Datang gak kebaktian sama aja. Ada? Nggak mau ngaku. Dan yang paling serius adalah justru merasa happy
happy banget kalau nggak kebaktian. Bisa tidur lebih lama, ya. Anak-anak muda bisa rebahan lebih lama sambil scrolling TikTok. Happy banget. Ada yang seperti itu, saudara. Kalau ada seperti itu, aduh, rasanya bagaimana, saudara sekalian. Saudara-saudara, kadang-kadang memang kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tapi ada kalanya aktivitas kita bukanlah pilihan. Pak Jimmy, makan itu pilihan atau bukan, Pak? Makan itu pilihan atau bukan? Bukan pilihan. Kadang pilihan, Pak. Kalau udah kenyang, yuk kita ke Starbucks yuk. Enggak. Tapi iya boleh juga ya, masih bisa kan ya. Nah itu pilihan. Tapi sejatinya makan di dalam konteks kebutuhan dasar itu bukan pilihan. Itu keharusan. Adik, bernafas itu pilihan atau keharusan? Orang udah tahu, Pak. Jangan minta cuti ya. Barang 5 menit aja cuti bernafas. Jangan. Itu jadi urusan saya nanti. Jangan, saudara. Kita harus bernafas dengan reguler ya. Setiap menit berapa kali. Harus itu. Ibu Lydia beberapa waktu yang lalu, dia lihat saya lagi tidur tuh kayak tenang sekali. Kadang-kadang dia pegang-pegang nadi saya gitu. Dia khawatir udah gak bernafas gitu kan ya. Ada baiknya juga kan ya. Ya siapa tahu memang ada penyumbatan di jantung kita kan ya. Kadang-kadang memang sekali 2 kali ya. Rupanya jantung kita ya terutama orang-orang yang bermasalah dengan kesehatan jantung itu bisa berhenti loh. Saya kadang betul sesak nafas saya. Mungkin berhenti saya nggak tahu kan ya. Kalau berhentinya lamaan kan selesai kan ya. Wah majelis mesti cari pendeta baru kan ya. Nggak boleh berhenti lama-lama saudara. Itu bukan pilihan. Nah kalau ibadah itu pilihan atau bukan sih? Kebaktian hari Minggu itu pilihan atau sebuah keharusan buat Bapak Ibu? Keharusan atau pilihan nih? Kalau keharusan, dari mana kita tahu itu keharusan? Dari mana kita tahu? Itu ayat yang saya bacakan udah jelas tuh. 10 ayat 25 Ibrani. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan pesta. Ada yang salah ucapan saya? Janganlah menjauhkan dari pertemuan dugem. Bukan itu. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ibadah, saudara. Kalau dugem, bolehlah. Pesta, bolehlah. Tapi kalau ibadah, ada kata janganlah. Itu adalah imperatif. Ini saran atau perintah. Bukan saran, saudara. Bisa dong kita bedakan saran. Ya, ini setara dengan 10 hukum. Jangan membunuh, jangan berdusta, dan jangan yang lain lagi. Nah sekarang ada kata-kata jangan menjauhkan diri. Jadi ibadah itu kita harus sadari bukanlah pilihan. Kalau saya senang, saya datang. Kalau saya tidak senang, saya nggak usah datang. Bukan begitu, saudara sekalian. Setuju? Setuju. Nah, sebelum saya lebih lanjut berbicara hal-hal yang lain, saudara sekalian. Memang ada orang-orang tertentu tuh bergumul. Beberapa kawan saya tanya, nggak datang kebaktian kenapa? Jawabannya,
Ada di antara mereka mengatakan, ya kerja Pak, oh hari Minggu masih kerja. Bahkan ada orang tertentu diberikan pilihan yang tidak enak. Oh kalau mau kebaktian silakan, tempatmu diambil orang lain. Artinya dia di PHK. Begitu ya maksudnya kali ya, betul ya? Aduh kejam bener ini saudara. Kejam bener loh ya. Orang mau ibadah itu kalau di dalam bahasa hukum itu hak asasi manusia. Bapak Ibu kalau punya perusahaan, orang-orang mau beribadah kasih kesempatan. Jangan ditahan-tahan, itu melanggar hak asasi dia. Kalau dia mau sholat 5 waktu, fasilitasi saudara. Tidak pernah ada orang sholat 5 waktu di tempat kerja bukan? Karena nggak ada yang sholat subuh. Sholat subuh kan di rumah kan? Nggak ada yang di kantor kan? Ya paling juga berapa kali. Fasilitasi saudara-saudara. Dulu ada majelis kita itu beberapa minggu itu nggak bisa datang. Karena apa? Karena dia mengajar di sekolah agama Buddhis. Nggak bisa datang karena ada acara di sekolah. Itu sebetulnya kalau dari segi hukum itu melanggar ya, hak asasi manusia. Apakah mereka tidak tahu? Mereka tahu sebetulnya. Ya, oke. Itu kebijakan mereka. Tapi yang saya tidak habis mengerti adalah kalau ada lembaga Kristiani, katakanlah sekolah Kristen, yang justru bikin acara di hari Minggu sehingga orang-orang yang beragama Kristen itu nggak bisa datang ke gerejanya secara reguler. Itu yang saya tidak bisa mengerti. Jadi Bapak Ibu kalau punya perusahaan, usahakan jangan hambat orang untuk datang ibadah. Setuju? Mau punya perusahaan? Saya doakan ya. Sudah punya perusahaan, beri kesempatan buat pekerja-pekerja untuk beribadah. Nah rupanya kalau kita membaca surat Ibrani ini, ibadah itu bukan melulu urusan memuji Tuhan, membaca Alkitab, lalu berdoa, beri persembahan, dengarkan khotbah, lalu kita pulang. Itu betul ada dimensi seperti itu, ada bagian itu. Tapi ada bagian yang lain yang tidak boleh kita abaikan ketika kita datang ke gereja. Yaitu apa? Nah rupanya saudara, ibadah bukan melulu soal urusan dengan Tuhan. Tapi juga ada urusan dengan sesama kita. Dan itu harus menjadi bagian dari kehadiran kita di dalam bergereja. Apakah sebelum kebaktian dimulai atau setelah kebaktian selesai. Apa yang harus kita lakukan? Saudara sekalian, ayat 24 berkata, marilah kita saling memperhatikan. Saudara sudah saling memperhatikan belum? Sudah saling memperhatikan? Saling memperhatikan, saling mendorong. Ini bukan saling menjorokin ya. Saling memberikan topangan, saling mendoakan. Jadi ibadah kita itu bukan sekali lagi saudara, bukan sekedar hubungan vertikal. Tapi juga menyangkut masalah horizontal dengan sesama anggota kita. Saling memberikan nasihat, saling mendoakan. Saya berkali-kali mengatakan saya rindu benar ya. Jemaat kita habis kebaktian ya di pojok-pojok sana ada yang saling berpegangan. Pegangan tangan ya, mendoakan. Barangkali ada yang mau operasi. Beberapa orang berkumpul sepakat mendoakan, memberikan kekuatan moral bagi orang-orang yang akan dioperasi. Barangkali ada yang mau berangkat ke luar negeri, dia gugup, beberapa orang yang tahu, mari kita doakan ya. Yakin di dalam penyertaan Tuhan. Oke, semangat. Itu kan keren banget kan? Betul toh? Daripada kita ngumpul-ngumpul, ngomongin politik, ngomongin sepak bola, apa enggak boleh? Boleh.
Tidak ada yang larangan. Tapi akan jauh lebih indah lagi, saudara. Kita melakukan apa yang firman Tuhan anjurkan. Saling menopang, saling menguatkan, saling menghibur satu sama lain. Dan itu yang minus, bukan? Kebanyakan di antara kita ngomongin artis, ngomongin apa lagi itu ya, menteri, sambil membakar dupa. Mari kita ubah, saudara. Karena firman Tuhan bilang apa? Saling menasihati, saling menegur. Saya tahu ini bukan perkara mudah, saudara. Kita akan mengalami hambatan di dalam pertumbuhan kerohanian kita, termasuk kepribadian kita, termasuk tampilan kita. Kalau kita tidak suka diberikan masukan, ya kita orang Timur memang orang sungkan. Contoh sederhana, saudara. Kalau satu saat saudara dapati celana saya, resletingnya lupa saya tarik ke atas, apa yang Bapak Ibu lakukan? Biarin aja, Pak Haji lagi pameran gitu. Saudara mempermalukan saya. Tidak ada orang membuka itu untuk pameran, bukan? Ya cepat-cepat kasih tahu saya lah. Itu akan menjadi dosa berjemaah itu kan ya. Iya kan, apalagi do tamu, pendetanya nggak tahu diri itu kan ya. Masa itu resleting nggak ditutup? Iya kan, saudara juga malu kan. Tapi saya percaya seseorang akan datang, Pak, ada sesuatu yang kurang. Apa yang kurang? Celana Pak. Tapi jangan lupa Pak, saya akan, ngapain kamu urusan saya punya celana? Urus dosamu. Saya menghambat orang lain, membuat diri saya menjadi lebih oke. Saudara sekalian, paham maksud saya ya? Contoh sederhana lah ya. Setelah usia tertentu ya, setelah kita tumbuh gigi maksud saya. Gigi ini bisa berlubang kan? Gigi berlubang, kurang minum. Baunya seperti apa? Ini kan bukan bayi kan? Tuti masih ingat enggak? Si abang itu waktu masih bayi. Wangi banget kan? Nafas bayi itu wangi banget loh. Tapi kalau udah bayi gede kayak kita begini, kurang minum, ompong, gigi saya kan bermasalah semua ini. Kiri kanan depan belakang kan ya. Kalau dekat-dekat saudara, ya Bu kasih tahu saya dikit kek. Pak, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Apa ya? Bapak kurang minum. Saya udah ngerti. Artinya apa? Bau mulut. Ya nggak usah ngomong juga, Pak kayaknya bau apa kan Pak? Bau naga. Nggak perlu se-eksplisit itu. Bapak Ibu ngomong saja ya. Kayaknya ada yang kurang Pak. Apa yang kurang? Minum. Saya udah ngerti. Oke, thank you. Maka saya akan segera sikat gigi, minum yang banyak. Dan saya tidak boleh berkata, kamu sih ya kepo amat sih. Kayak kong lu. Saya memang mulut, saya memang bau, gigi saya bermasalah. Kamu tuh lihat tuh sepatumu itu. Gak matching sama bajumu. Gak ada urusan. Itu gak boleh terjadi saudara. Dan itu akan menghambat kita punya tampilan. Kalau udah begini gak akan ada yang peduli. Betul tidak? Ya kan? Gak ada yang mau. Nah justru saya berterima kasih. Resleting saya, lupa saya kunci. Bapak Ibu mengingatkan. Contoh yang lain lagi kan ya. Saudara kalau dapati bau asem. Diana, kasih tahu saya Bu. Supaya saya nggak dihindari orang. Kemana-mana, nggak ngomong sih.
tapi ya ampun, aduh aromanya itu. Ada yang tahan, ada yang nggak tahan. Dan memang kita nggak tahu dengan kekurangan kita. Emang saya tahu, saya nggak tahu mulut saya bau, percaya aja enggak? Percaya apa enggak? Saya buktikan ya. Saudara, di kamar mandi kami, tempat biasa, maaf ya, BAB, di sebelahnya itu ada meja rias. Itu adalah tempat Ibu Lydia buat topeng. Nah kadang-kadang saya kan harus masuk kan. Nah saya duduk dengan manis. BAB, itu urusan normal kan? Natural kan? Nah pada waktu yang bersamaan, enak banget. Kalau nggak bisa keluar tuh yang susah. Pada waktu keluar, yang bersamaan itu juga ada aromanya kan? Walaupun di atas ada fan tuh. Apa reaksi Ibu Lydia? Sedap begitu. Oh, dia akan mencak-mencak. Bau pi, bau. Dia langsung keluar. Jadi saya nggak usah usir, dia keluar sendiri. Saya mau bertanya, Ibu Lydia pada waktu BAB itu wangi atau bau? Coba tuh. Bau juga. Tapi dia enggak, bau, dia langsung kabur. Enggak kan? Dan santai aja, anteng aja dia di situ tuh. Bagi dia udah biasa. Oke. Saya juga begitu Ibu Ita. Bau enggak? Bau memang. Tapi saya anteng itu. Biasa tuh. Enggak apa-apa, saya enggak mati. Tapi orang lain mungkin akan mati kan ya. Artinya apa? Baunya saya udah biasa. Kalau bau baju saya asem nih, ataupun kalau saya punya BB, saya nggak ada BB ya. Mau buktikan? Saya menduga orang yang BB itu nggak tahu dia BB gitu ya. Butuh apa? Butuh orang lain kasih tahu. Tapi kalau dikasih tahu, malah ngambek. Maka seumur hidup kita akan BB. Bersyukurlah kalau ada teman yang kasih tahu. Saya ada produk baru nih. Buatan Afrika Selatan. Sekali poles berfungsi 24 jam. Keren kan? Gak usah ditegur tapi sudah dapatkan barang sekali. Keren kan? Itu artinya apa? Dia sebetulnya bukan sekadar berikan hadiah. Tapi memberikan sinyal kamu itu BB. Paham Bapak Ibu? Kita orang timur itu memang sulit sekali. Sangat sulit. Sangat sulit ya. Kadang kita dipaksa untuk tidak jujur juga. Betul tidak? Saya sudah pernah kasih contoh ya. Seseorang misal ya. Pergi dari luar kota nih. Ini ada makanan. Makanan paling enak sedunia. Ya buat lo. Buat gue belum tentu kan begitu toh. Ini makanan. Udah naik pesawat terbang lo. Udah naik kereta api lo. Udah naik perahu. Terakhir naik Gojek. Mahal lo. Udah dikasihkan ya. Besok-besok ditanya. Enak gak yang kemarin itu? Kita susah jawab. Kalau ngomong enak. Itu bisa ditafsirkan, oh dia minta lagi. Tapi kalau dibilang kurang enak, agak lain. Ya. Jadi susah kan? Bisa jadi seluruh dunia bilang enak, tapi buat saya tidak enak. Bisa jadi Bapak Ibu tidak enak, bagi saya enak banget, kan begitu? Ya kan? Selera itu kan nggak bisa seragam. Nah, memang begitu dia, ini makanan terenak loh, ini keren banget ini mahal. Begitu saya icip, ada kurang ya, saya jadi susah jawabnya. Gimana cara jawabnya Bu? Itu orang timur jadi susah. Kita bilang, ya masih oke lah. Itu ditafsirkan apa? Kurang enak kan? Gak enak tapi dipaksa. Iya enak. Kalau bilang gak enak, takut tersinggung gitu. Itu sulitnya kita saling
memberikan nasihat, saudara. Saya harap ketika saya berbicara seperti ini, kita mulai mempunyai pikiran yang lebih rasional, lebih waras lah, saudara-saudara. Ya, jangan dianggap ini sebagai suatu tudingan pribadi. Wih, dia kebetulan saya BB ini kayaknya Pak Haji ngomong saya nih. Saya nggak pernah cium ketek Anda, saudara ya. Saya nggak tahu ada siapa di antara saudara yang bau ketek. Dan saya rasa nggak ada sih ya. Tapi kalau memang ada, saya tidak sedang membicarakan pribadi per pribadi. Pahami itu, saudara sekalian. Nah, sulitkah? Sulit. Tapi mari kita belajar, saudara. Saling menasihati, saling mendorong dan seterusnya. Kita tahu ibadah itu begitu penting. Menyembah pada Allah, membangun relasi dengan sesama, menolong sesama. Dan saya juga tolong tuh bertumbuh bersama. Tapi kadang-kadang kenapa kita rasanya jenuh di dalam beribadah? Beberapa hal yang bisa diidentifikasi. Saudara bisa tambahkan sendiri nanti khotbah sendiri di rumah. Satu, konsep ibadah yang bermasalah. Sebagian orang mempunyai konsep kalau ibadah itu adalah untuk apa? Kepuasan batin. Ini konsep yang bermasalah. Bahwa satu saat kita datang ke gereja tertentu termasuk ke GKI Philadelphia. Bapak Ibu merasa saya diberkati, musiknya bagus, saya terharu, saya tersentuh. Itu puji Tuhan. Tetapi jangan pernah jadikan emosi kita itu sebagai tujuan yang harus kita dapat setiap kali kita datang ke gereja. Syukuri kalau kita dapat. Tapi itu bukan tujuan ke gereja. Saudara tahu kenapa orang pergi ke diskotik? Saya belum pernah ke diskotik loh ya. Habis ini ada yang mau ngajak saya kah? Jangan. Kenapa orang pergi ke diskotik? Saya menduga nanti kalau yang sering-sering pergi ke diskotik, bantah saya kalau saya salah ya. Stres banget nih. Mumet banget nih. Aduh banyak masalah nih. Hai pergi ke diskotik ya. Jek. Siapa tahu pulang bisa happy ya. Yuk katanya sih begitu ya. Begitu datang ke diskotik ya. Cuma jek kayak orang gila gitu kan ya. Long lo, enak. Ketagihan. Jadi konsep ini akhirnya dibawa ke gereja. Kita sekarang udah Kristen kan ya. Kalau diskotik kayaknya duniawi banget kan ya, ke gereja aja ya. Di gereja juga musiknya cuk pakai lampunya kedap-kedip cuk cuman syairnya beda saudara. Musiknya sama, dentumannya sama ya, sound horeknya sama kan ya. Cuk. Wah, plong banget. Jadi ke gereja akhirnya menjadi sebuah terapi. Terapi apa? Terapi stres. Kalau gereja sana kayak kuburan, kita nggak ada apa-apa, nggak asik punya. Pindah lagi, cari lagi. Saudara, contoh kasus ya. Saya seumur hidup tuh belum pernah masuk vihara, belum. Kalau di Klenteng di Singkawang dari kecil tuh memang kita agamanya begitu kan ya. Tapi ibadah ala Buddhis saya belum pernah. Saudara tahu kan musik mereka, kalau kita kan keren ya. Ada Pak Andi di piano, ada siapa di keyboard, ada drum, ada bass, keren banget kan ya. Tapi musik mereka itu udah tok 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 ting. Tok 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 ting. Pentatonik banget kan ya. Enggak pakai bass tuh. Kalau pakai bass mungkin lebih keren ya. Tak 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 gitu. Mungkin keren sedikit. Tapi ya, saya belum pernah di satu rumah duka ada upacara pakai Buddha. Sebagai tanda solidaritas. Saya pun duduk di kursi. Tadinya saya di samping tuh. Saya stop makan kacang, yang lain tetap terus. Saya pun masuk ke barisan, saudara. Duduk saya. Mereka bacanya bukan Yunani, bukan Ibrani. Bukan juga Indonesia. Katanya Sanskerta. Waduh. Sepanjang yang saya ikuti ya. Dia baca. Nanti ada jemaatnya jawab ya. Tak, tak, tak. Ting. Ini bukan pelecehan ya. Bukan pelecehan ya. Ini saya beri contoh.
bukan 15 menit, bukan setengah jam. Udah lewat 1 jam, masih tok, 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 ting. Kepala saya rasanya udah mau meledak, saudara. Akhirnya sangat menyesal, saya keluar dari barisan. Itu engkongnya Erik pada waktu meninggal. Saya keluar dari barisan, duduk di belakang. Bagi saya menderita, Pak. Maaf ya kalau kawan-kawan Buddha dan sebagainya. Saya minta maaf. Saya nggak bisa. Kayaknya, gimana gitu kan ya. Kenapa kawan-kawan yang beragama Buddhis, mereka tetap nikmati ya. Nikmati dalam tanda kutip ya. Nggak ada yang kabur seperti saya. Karena saya pikir saya akan mendapatkan yang minimal nggak menderita lah gitu kan ya. Tapi mereka selesai jauh setelah saya pergi masih berlanjut lagi. Paham maksud saya Bapak Ibu? Tahun 90-an kami melihat film China Cry. Itulah film dokumenter tentang penganiayaan yang terjadi di China daratan pada waktu revolusi budaya. Orang-orang Kristen ketakutan sebetulnya. Ibadah itu dikelilingi oleh polisi rahasia. Kalau ketahuan di mana ada orang Kristen berkumpul, nyanyi-nyanyi, khotbah, urusan dengan polisi. Oh, di penjara itu bisa dianiaya. Nah, di dalam salah satu adegan, saudara, ketika mereka di dalam, bukan di gereja, tapi di rumah-rumah, mereka memuji Tuhan dengan hanya membuka mulut dengan ekspresi yang sangat dalam tanpa suara. Kami pikir audionya rusak. Misalnya ya, mereka nyanyi sangat besar. Kami pikir soundnya rusak. Ternyata mereka bernyanyi tanpa suara. Karena kalau pakai suara, polisi rahasia bisa menciduk mereka. Saya mau bertanya, ibadah seperti itu menyenangkan atau menakutkan? Itu menakutkan banget. Karena bisa saja berakhir di penjara. Bahkan bisa saja berakhir di kuburan. Tapi mereka dengan ekspresi bukan mencari kesenangan. Bukan mencari kepuasan. Tapi mereka memang mau datang memuji Tuhan. Walaupun mereka tidak berani keluarkan suara. Itu dia maksud saya saudara sekalian. Jadi ibadah itu bukan untuk mencari kepuasan batin yang kita rasakan selama ini saudara. Tapi kalau saudara dapatkan puji Tuhan. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan akhir di dalam sebuah ibadah. Faktor lain yang bisa menyebabkan kita menjadi lesu dalam ibadah, diantaranya adalah fisik kita tidak dipersiapkan. Kita kebaktiannya kan hari Minggu kan ya. Hari Sabtu hari apa? Malam Minggu. Malam Minggu artinya malam panjang. Itu malam panjang buat anak ABG Bapak Ibu. Buat kita, mesti jam 10 dari tidur ya. Jam 10 kita mulai scroll. Wih, keren ya. Sampai jam 12 masih scroll juga. Sampai jam 1, udah ngantuk ya. Besok datang ke kebaktian. Kebaktiannya kusuk banget. Yang ngantuk malu apa enggak? Malu apa enggak? Atau malu kalau enggak malu? Matanya sampai muter-muter kan ya. Malu. Nah dalam kondisi begini jenuh apa enggak? Rasanya tidak dapat apa-apa. Juga dilihat orang-orang ya. Apalagi ada yang sodok-sodok. Aduh malu banget. Nah jenuh banget. Jenuh banget. Kenapa? Di antaranya adalah kita tidak mempersiapkan diri. Oh belum tentu orang yang ngantuk karena scrolling ya. Bisa juga karena habis berantem sama suami. Itu berarti apa? Mental kita juga kan ya.
Wah, ini sulit dihindari, saudara. Berantem dengan suami. Apalagi yang banyak hutang, ya, didatangin debt collector. Kontrakan udah mau habis. Mumet sekali datang kebaktian tuh. Nggak ada semangat. Enakan selonjoran di rumah kan ya. Jadi nggak happy deh datang ke gereja. Nah, justru pada waktu kita sedang sulit-sulitnya, sedang mumet-mumetnya, kita harus banyak datang ke gereja. Ya bukan banyak-banyak amat ya. Saya tidak anjurkan saudara setiap hari ke sini saudara meributkan Ibu Desi buka pintu. Minggu 2 kali cukuplah. Hari Minggu dan hari Kamis. Ya, tidak perlu setiap hari datang ya. Tidak perlu saudara-saudara. Tapi kalau mau Ibu Diana mau datang temani Ibu Desi, boleh aja sih kalau nganggur Bu. Ya, tapi dalam pengertian bukanlah untuk melarikan diri dari tanggung jawab, ya, bukan itu. Nah, oke, saya tidak bahas itu. Oke, saudara, mumet lagi ada banyak masalah, datanglah dan supaya kawan-kawan bisa merangkul. Bapak punya pergumulan berat, saya pernah alami itu Pak, dan kami bersyukur kami sudah lewati itu. Mari Pak, saya dukung Bapak dalam doa. Semoga Bapak dikuatkan melewati masa-masa sulit seperti itu. Itu kan keren kan? Saudara-saudara. Oke, ada juga yang terakhir lah ya, saya tidak mau tambah lagi, tapi satu hal lagi. Yang juga potensial membuat kita mengalami kejenuhan dalam ibadah adalah ibadah kita melulu urusan rasional. Harus kita akui bahwa gereja-gereja tradisional sangat besar tendensinya adalah ibadah kita melibatkan rasio. Kurang menyentuh sisi manusia kita yang lain yaitu emosi kita. Kurang. Dan itu bisa membuat kita mengalami ketidakseimbangan saudara. Ketidakseimbangan. Karena coba lihat ya khotbah kita rasional semua. Lalu lagu-lagu yang kita nyanyikan semuanya tentang pengajaran dan itu capek saudara-saudara. Nah karena itu saya sarankan kalau saudara datang ke gereja jangan bengong aja. Kalau nyanyi-nyanyi, kalau bisa coba hayati lagu-lagu yang kita nyanyikan. Saya kalau lihat di sini kadang prihatin ya, ada yang bengong aja. Ada yang nyanyi sampai garuk-garuk ya. Aku siap Tuhan. Siap apaan kalau garuk-garuk begini? Kita tidak menyentuh apa yang kita nyanyikan itu bukan ekspresi kita. Bukan keluar dari hati kita. Bila kulihat Jakarta memang gak bisa lihat bintang saudara. Tapi pakailah rasio kita. Imajinasi kita membayangkan ada begitu banyak bintang, bermiliar-miliar bintang di atas kepala kita pada malam hari. Lalu kita berkata, aku memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ada lagu-lagu yang mengatakan, hidup lagi sulit. Oh iya Tuhan, aku lagi sulit. Tapi aku percaya tangan-Mu menggenggam. Oh Tuhan terima kasih. Nah pada waktu kita menyanyikan lagu-lagu yang kita nyanyikan, coba kita rasakan, kita hayati, maka sisi dari emosi kita itu akan tersentuh, saudara. Paham maksud saya apa enggak sih? Paham ya? Jadi jangan lagi segera nyanyi. Tadi lagu yang bagus, lagu apa Bu? Ada lagu apa tuh tadi itu bagus? Tapi kita nyanyikannya tanpa ekspresi, saudara. Tanpa penghayatan. Jadi ibadah kita akhirnya terkesan kering. Tidak menyentuh. Ada sisi dari hidup kita yang perlu disentuh. Sebagai pelatihan mari kita coba lihat satu lagu dan kita belajar menyanyikannya dengan ekspresi. Pak Stephen silakan ada 2 lagu, pilih yang mana saja. Saudara mau bernyanyi sambil angkat tangan juga boleh.
Saya tidak bisa, saudara. Kalau saudara tidak bisa, jangan paksakan. Tapi kalau saudara terbiasa mengangkat tangan, silakan. Mau sambil mendekap dada. Ketika saudara mendengarkan syair, Tuhan pegang tanganku, pegang. Ekspresikan itu, rasakan. Maka kita bisa beribadah, menyentuh aspek emosi kita juga. Silakan Pak Stephen. Ini adalah lagu himne, saudara. Kita bisa nyanyikan lagu ini, Tuhan menuntun. Tapi bisa dengan menyanyikan dengan ekspresi. Saudara-saudara mau angkat tangan, mau sambil mendekap dada, silakan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Saudara merasa jauh dari Tuhan, percayalah Tuhan memimpin langkahmu. Rasakan, saudara. Dan kerja tetap ku rasa tangannya. Bayangkan Tuhan sedang memegang tanganmu, saudara. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oke, kita stop dulu, saudara. Saudara merasakan nuansa yang berbeda? Apakah sisi emosi saudara sudah mulai merasa tersentuh ketika kita menyanyikan lagu ini? Ketika lagu itu mengatakan Tuhan memegang. Bayangkan seolah Tuhan memegang tangan kita. Dia hadir dalam hidup kita yang sangat sulit sekarang ini. Maka sisi emosi kita betul-betul akan tersentuh di dalam ibadah kita. Kita ulang dari awal, mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri, menyanyikan lagu ini dengan penuh penghayatan, saudara. Saudara mau angkat tangan, silakan. Mungkin seumur hidup saudara belum pernah menangis ketika memuji Tuhan. Coba alami itu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
seberat apapun hidup kita, ingatlah Tuhan akan memimpin kita. Dia akan menggenggam tangan kita. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk ayat firman yang boleh kami baca. Memberikan pengajaran bagi kami. Oh, kebaktian bukanlah temuan manusia, tapi itulah suatu perintah Allah buat kami umat-Mu. Buatlah kami mulai hari ini menghargai undangan perintah Allah untuk beribadah. Tuhan menolong kawan-kawan kami mengalami masa sulit karena pekerjaan yang tidak mengizinkan mereka meninggalkan kantor ataupun tempat kerja. Sekalipun itulah hari ibadah, Tuhan membuka jalan bagi mereka ya Bapa. Bapa yang baik, ajari kami untuk meningkatkan kualitas ibadah kami. Ibadah kami selama ini rasanya hanya menyentuh rasio. Ada bagian dari sisi kemanusiaan kami yang tidak tersentuh. Ajari kami Bapa untuk menyelami makna ibadah yang menyentuh seluruh hidup kami. Ajari kami juga mempunyai konsep ibadah yang bukan hanya bersifat vertikal, tapi juga menyangkut hubungan horizontal dengan sesama anggota jemaat kami ya Bapa. Tolong kami Bapa untuk memahami konsep ini mendalam dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Berkatilah semua orang di antara kami ya Bapa. Berikanlah kerinduan yang lebih dalam lagi bagi kami untuk menyembah Allah kami yang hidup dengan kesungguhan hati. Bukan hanya di bibir, tapi keluar dari hati yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Si Bapa. Mari saudara kita nyanyikan lagu yang diajarkan dalam bentuk doa Bapa kami. Doa yang diajarkan oleh Kristus. Silakan Pak Andi. Bapa kami yang ada di surga. Inilah doa kita saudara-saudara. Kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami
Seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ada warta yang perlu disampaikan, mari kita simak saudara sekalian. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambut keluarga Pak Yogi Firdaus yang telah mengajukan permohonan atestasi masuk ke gereja kita. Pak Yogi Firdaus dan Ibu Lilianawati. Boleh saya undang keluarga ini, termasuk Rere juga ya, maju ke depan. Kita akan menyambut mereka. Nah, sekarang ada 3 nama di tangan saya. Yang pertama adalah saudari Reisa Daniela Togas. Berdiri silakan ya, Reisa. Ya, kawan-kawan di dekat berikan salam, selamat datang ya. Kawan-kawan dekat berikan salam, jangan lupa. Yes, selamat datang Reisa. Kemudian di tangan saya ada Magda Siagian. Ya, keluarga. Ya, selamat datang Ibu ya. Magda ini dari Seroja, katanya pernah ketemu saya ya. Selamat datang Ibu. Ya, satu lagi adalah Ibu Aulia Jessica Saudifa. Ya, selamat datang. Ya. Datang ya. Wah, kepala suku semangat sekali karena ini sesama orang Kupang ya. Ibu Aulia ini dari GKI Pastor dari Bandung ya. Wow, ini lahirnya di Kupang tapi di Bandung tinggalnya ya. Oke, selamat datang. Tuhan berkati 3 saudara ini. Sabtu ini saudara kita ada acara khusus ya. Ini adalah saya rasa ini rangkaian September kita kan bulan ibadah. Nah, akan ditutup dengan praise and worship. Begitu ya Bu Tuti ya. Ada undangan khusus ini. Biasanya ini untuk dewasa muda. Tapi kemarin 2 minggu lalu saya dengar Ibu Tuti dengan semangat. Undang anak-anak, remaja, pemuda, kakek nenek. Semua boleh bergabung merayakan acara praise and worship. Sabtu ini nih ya jam 6 sore. Jadi mari
datang, kita sama-sama memuji Tuhan, praise and worship. Nah, di hari yang sama juga, ini ada anak-anak akan pergi wisata ke Museum Alkitab. Yang punya anak, yang punya cucu, masih boleh daftar apa Ibu? Cingwi? Masih boleh daftar anak-anak? Boleh. Nah, oke. Antar cucu, antar ponakan ikut acara ini. Kumpul di gereja jam 7.30. Oke, kalau terlambat nyusul sendiri ya. Oke, baik. Masih ada lagi pemuda, ini ada persembahan. Oke, silakan disimak. Nah, minggu depan ada acara buat anak-anak muda, saudara. Anak mudanya kurang semangat dong. Semangat ya, anak-anak muda. Ada persekutuan jam 11.30. Oke, hanya itu saja, yang lain tidak ada lagi. Baik, silakan lanjutkan lagi bagian akhir ibadah ini. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Ji yang sudah menyampaikan firman. Kiranya apa yang difirmankan kita semua dapat benar-benar memahaminya. Jemaat undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, pembangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya persilakan duduk kembali. Kita akan, di waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Sebagai nat persembahan, diambil dari Mazmur 76 ayat 12. Bernajarlah dan bayarlah najarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah semua orang yang di sekelilingnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Sambil petugas persembahan mengedarkan kantong persembahan, mari kita iringi dengan pujian, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat dan anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami di sepanjang hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini sebagian daripada berkat yang telah kami terima ya Bapa, kami persembahkan pada saat ini ya Bapa. Berkatilah kiranya persembahan kami ini ya Tuhan, agar dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkati juga ya Tuhan tangan-tangan yang mengelola persembahan kami ya Bapa, agar persembahan kami ini hanya boleh digunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tiba di penghujung ibadah. Sebelum kita pulang, kita akan tutup dengan lagu Hatiku Percaya. Mari kita ingat ya Bapak, pada saat kita tidak melihat jalan Tuhan dan tidak mengerti apa rencana Tuhan, tapi harus tetap dalam berpengharapan dalam Tuhan dan yakin dan percayalah kepadanya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana
Saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Ini dan selamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan bersatu dulu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.